Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini Sabtu kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang membahas tentang mode dan wanita, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang perhiasan yang dilarang bagi wanita muslimah. Dan insyaallah ta'ala Ustaz akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni tentang kuku. Oleh karena itu, seperti biasa kami mengundang Anda, para pemirsa, untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Bagi Anda yang bertanya, kami persilakan untuk bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Baik, alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum beliau memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan Ustaz pembahasan berikutnya. Kami persilakan, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali duduk dalam pembahasan buku wanita dan mode panduan berhias wanita muslimah. Kita sudah sampai halaman 118. Kalau sebelumnya kita membahas tentang mencukur alis, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas perhiasan seputar kuku. Bagaimana kuku di zaman sekarang, banyak wanita muslimah yang menghias dengan berbagai cara. Ada yang ditempelkan kuku buatan, yang kuku ini sudah dibentuk macam-macam, mengkilat-kilat begitu. Ada juga yang dicat dengan cutek atau yang semisalnya. Dan terlebih lagi wanita-wanita yang senang untuk dilihat, senang untuk tampil cantik supaya dilihat, maka perhiasan kukunya macam-macam. Ini akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Apakah hal-hal tersebut dibolehkan secara agama ataukah justru malah dilarang dan membuat kita tercebur dalam dosa. Perhiasan kuku yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum memakai cat kuku dari bahan kimia. Ini kemarin sudah ada yang bertanya mendahului dari pembahasan.
kita dapati sebagian wanita muslimah meniru kebiasaan wanita non-muslim yang mengecat kuku-kuku mereka dengan bahan kimia atau biasa dikenal dengan kuteks. Wanita yang memakai kuteks terkena 3 musibah yang tidak bisa dianggap ringan. Jadi kita dapati sekarang wanita-wanita muslimah itu pakai kuteks. Kuteksnya itu bahan kimia, dia bukan bahan alami dari daun pacar ya atau katam dan sebagainya, tapi betul-betul sudah kimia. Nah, wanita yang memakai kuteks dari bahan kimia ada 3 musibah, 3 keburukan yang tidak bisa dianggap ringan. Pertama, menghalangi sampainya air ke kuku ketika mandi dan berwudu. Karena bahan-bahan kuteks itu kan dia tidak tembus air. Ya, tidak tembus air. Seperti contohnya cat saja. Cat itu kalau yang bagus itu kan dia tebal, dia nggak bisa ditembus oleh air ketika cat itu nempel di kulit. Nah, begitupun bahan kimia yang dipakai di kuku, dia tidak bisa menembus air. Artinya kalau disiram air nggak bisa mengenai kuku. Ya, jadi ketika mandi dan wudhu menghalangi sampainya air ke kuku. Dan itu haram hukumnya. Haram kenapa? Karena syarat dari berwudhu dan mandi, air itu harus mengenai seluruh anggota badan, termasuk kuku. Jadi kukunya kita itu harus basah juga. Para ulama 4 mazhab seluruhnya sepakat bahwa salah satu syarat sahnya wudhu adalah menghilangkan seluruh benda yang menghalangi air sampai ke permukaan bumi. Ya, permukaan kulit. Jadi kalau kita memakai kuteks bahan kimia, dan ulama 4 mazhab itu sepakat. Sebelum sholat, bahan-bahan kimia penghalang air ke kuku ini harus hilang. Apakah itu namanya cat, apakah namanya tinta, atau bahan-bahan yang lain. Nah, wanita yang pakai kuteks, dia harus sholat, maka dihilangkan dulu ini kuteksnya. Ya, karena kalau tidak, membuat wudhunya, mandinya tidak sah. Kalau wudhu sudah tidak sah, kemudian sholat, otomatis sholat juga tidak sah. Karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Mandi junub, ini syarat sahnya sholat. Ketika kita mandi junub dalam keadaan kuku kita masih ada kuteks yang bahan kimia, otomatis kalau mandinya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Maka ini sangat berbahaya. Yang kedua, terkadang mereka menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Naam. Orang-orang yang gemar memakai kuteks, ya, mengkilat-mengkilat, ya, atau mengkeling-mengkeling. Karena mengkeling kenapa? Ya, mengkilat. Ini sering ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Walaupun kuku itu kalau kita biarkan pada asalnya, dia itu bukan aurat. Dia bukan aurat wanita. Namun ketika dibuat indah, menarik perhatian laki-laki, ini dilarang. Karena segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki, walaupun dipakainya bukan ya pada anggota badan yang bukan aurat, itu tetap dilarang. Nah, contohnya misalkan kita pakai perhiasan apa di tangan yang bukan aurat ini. Kita pakai cincin berderet. Ya, atau pakai apa? Yang cincin ini bisa dilihat laki-laki, ini berbahaya, yang membuat menarik. Jadi larangan memakai kuteks dari bahan kimia itu kalau dia dipakai kemudian tidak dihapus sebelum sholat. Yang kedua, larangannya karena kadang-kadang ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, dan itu tidak boleh. Yang ketiga, cat kuku semacam ini mengandung zat-zat berbahaya. Nah, ini larangan tambahan, keburukan berikutnya. Bahan-bahan kimia yang dipakai untuk cat kuku, untuk kuteks itu biasanya ya bisa membahayakan kulit atau membahayakan kuku. Karena kalau kita pakai ngepasin bentuk sesuai kuku kan susah ya. Nanti kena pinggir kulitnya. Nah, kalau ini dari zat yang berbahaya, ya bukan cantik yang kita inginkan, tapi malah kulit-kulit sekitar kuku bisa jadi rusak. Ya, dengan alasan 3 ini, maka tidak boleh seorang wanita muslimah memakai kuteks yang terbuat dari bahan kimia, kecuali dia pakai tapi menjelang sholat atau ketika junub dia hapus sebelum mandi, sebelum wudhu.
Ya misalkan wanita muslimah pakai ya untuk di rumah menyenangkan suami. Kemudian terjadilah hubungan suami istri. Karena suaminya tertarik istrinya gara-gara ngelihat kuteks di kukunya. Jadi hubungan. Nah setelah hubungan kan harus mandi. Nah ini kuteks harus dihilangkan dulu. Jangan sampai mandi dalam keadaan kuteks bahan kimia ini masih menempel di kuku. Karena nanti mandi kita tidak sah, otomatis langkah berikutnya sholat juga tidak sah. Nah kalau kita bisa hilangkan sebelum sholat atau mandi, sebelum wudhu, maka tidak mengapa. Begitupun jangan ditampakkan kepada laki-laki asing. Kemudian bagaimana hukumnya kalau memasang kuku buatan? Yaitu jenis kuku plastik yang menyerupai kuku asli yang dipasang oleh kaum wanita dan dibubuhi dengan berbagai macam warna-warni. Kemudian setelah itu diletakkan dan dilekatkan di atas kuku asli dengan lem. Ya. Kalau dulu waktu masih kecil itu ada mainan kuku-kuku itu. Nempel ya. Kalau sekarang modelnya lebih canggih, lebih modern. Wanita muslimah itu bisa pasang kuku. Tempelkan dengan lem atau apa, pokoknya ada yang membuat kuku asli itu ketutupan dengan kuku palsu. Apa hukum memakai kuku buatan tersebut? Tidak ragu lagi, ini adalah kebiasaan wanita kafir yang harus dijauhi oleh segenap wanita muslimah. Jangan engkau, wahai ukhti, saudariku muslimah, terbius dengan tingkah pola wanita kafir yang hanya mengajakmu ke jalan-jalan kesesatan. Ya, jadi kuku-kuku buatan ini tidak boleh dipakai. Sebagaimana rambut buatan untuk disambung dengan rambut asli tidak boleh, kuku buatan yang ditempelkan di kuku asli juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia penipuan. Ya, menipu orang yang melihatnya. Pada asalnya kuku itu asli dibiarkan sesuai ciptaan Allah, tapi dirubah bisa jadi kuning, biru dongker, biru navy, ya. Jadinya kan orang ngelihat ini kok kukunya aneh, bisa rubah-rubah. Ternyata dia kuku palsu dan itu tidak boleh karena mengandung apa? Penipuan. Ini perhiasan kuku, ya, perhiasan yang dilarang ketika kita berbicara tentang kuku kita. Selanjutnya perhiasan yang dilarang adalah memakai sandal dan sepatu bertumit tinggi, atau dalam bahasa kerennya sekarang disebut dengan high apa itu namanya ya, high heel apa ya, sepatu yang tumitnya tinggi. Begitu juga sandal yang tumitnya tinggi. Rasulullah SAW memakai sandal adalah perkara yang dianjurkan. Rasulullah bersabda, istakthiru minan ni'al fa inna rajula la yazalu raqiba man ta'ala. Berbanyaklah memakai sandal karena seorang senantiasa bisa terus berjalan selama memakai sandalnya. Akan tetapi tidak boleh bagi wanita muslimah memakai sandal atau sepatu yang bertumit tinggi, karena perkara tersebut merupakan bid'ahnya orang Yahudi dan termasuk bentuk penipuan. Kita sering melihat wanita-wanita muslimah dia, tapi pakai sepatunya yang haknya tinggi, tumitnya tinggi, begitupun sandalnya. Ini termasuk perbuatan yang pertama kali dibuat oleh orang Yahudi dan kita dilarang mengikuti orang Yahudi. Apalagi kalau sandal sepatu ini dibawa keluar. Kalau dipakai dalam rumah sih masalahnya ringan, tapi kalau dipakai di luar akan terkena ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, yang pertama kali. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, dahulu para lelaki dan wanita Bani Israel sholat bersama-sama. Setiap wanita mempunyai kekasih. Para wanita memakai kaki palsu agar terlihat lebih tinggi di mata kekasihnya. Ya. Jadi di zaman Abdullah bin Mas'ud itu sudah ada wanita yang ingin dilihat oleh kekasihnya mengambil kaki-kaki palsu. Kaki palsu ya dipakaikan jadi kelihatannya lebih tinggi. Ya, ini persis sama hukumnya dengan sepatu sandal yang bertumit tinggi. Karena tujuannya untuk menarik orang supaya orang itu melihat nih saya ini tinggi ya. Ya, ternyata apa? Hak sepatunya yang tinggi, hak sandalnya yang tinggi. Ya, jadi tidak boleh seperti ini. Ini termasuk bentuk tabarus dan juga bentuk penipuan. Orang yang aslinya pendek
pakai sandal tumitnya tinggi jadi kelihatan tinggi. Ini penipuan dan kita dilarang yang namanya bentuk penipuan dalam berhias. Wanita yang memakai sandal dan sepatu bertumit tinggi terjatuh dalam beberapa pelanggaran. Pelanggaran pertama, menyerupai wanita kafir barat. Kedua, orang yang memakainya telah melakukan penipuan. Ketiga, menampakkan kesombongan seolah-olah dia orang yang tinggi. Keempat, dapat menimbulkan bahaya bagi badan terutama kaki dan betisnya. Kelima, menunjukkan kelemahan dan iman pemakainya karena begitu cepatnya dia terima adat orang kafir. Keenam, orang yang memakainya seakan-akan tidak ridho dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memakai sepatu sendal yang berhak tinggi tidak dibolehkan karena alasannya menyerupai orang kafir. Dua, orang yang memakainya telah melakukan penipuan, betul. Supaya kelihatan tinggi dan itu sudah ada. Ya terjadi di zaman dulu. Bani Israel. Mereka kalau sholat sama-sama dengan kasihnya, akhirnya wanita mengambil kaki palsu, kaki buatan supaya kelihatan lebih tinggi di mata kekasihnya. Itu nggak boleh. Kemudian ketiga, dampak buruk sepatu sandal bertumit tinggi itu menampakkan kesombongan. Seolah-olah dia itu orang tinggi. Saya ini orang sukses. Jadi sepatunya saja haknya harus tinggi, ya. Ini menampakkan kesombongan dan kesombongan dalam Islam perkara yang dilarang. Kemudian menimbulkan bahaya bagi badan terutama kaki dan betisnya. Ketika pijakan kaki kita itu tidak imbang, ya, yang bawah pendek, tumit tinggi, ini akan menyebabkan capek, lelah, bahkan bahaya bagi kaki. Tidak sedikit orang yang pakai sepatu berhak tinggi, sepatu yang tumitnya tinggi atau sandal yang tumitnya tinggi, dia terjatuh. Ya, karena kenapa? Sudah di luar batas kemampuan. Kaki itu kan jalan biasanya ya biasa, tapi disuruh naik ke atas. Ya, keplesetlah, jatuhlah, dan ini sangat berbahaya bagi kaki dan badan kita. Maka Islam membendung segala sarana menuju keburukan, menuju dosa, diantaranya melarang memakai sandal sepatu bertumit tinggi. Ada yang menarik di sini. Yang keenam, dampak buruk orang yang pakai sandal sepatu tinggi. Orang yang memakainya seakan-akan tidak ridho dengan ciptaan Allah. Ya Allah. Allah itu menciptakan kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya susunan. Jadi Allah sudah mengatur bentuk kaki seperti itu, ya, tinggi badan juga sudah diatur. Maka orang yang pakai sandal sepatu tumit tinggi supaya kelihatan tinggi, dia seolah nggak ridho dengan takdir Allah, dengan ciptaan Allah yang menciptakannya dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi. Jadi perkara-perkara yang Allah telah tetapkan bagi manusia, jenis kelamin, tinggi badan, ya, ini harus diterima dengan lapang dada. Jangan jenis kelamin kita dirubah tidak sesuai dengan penciptaan ketika kita lahir, ya, atau tinggi badan kita. Kalau memang sudah seperti itu, ridho, terima. Jangan pakai sandal sepatu yang tumitnya tinggi. Lain halnya kalau kita ingin agak tinggi tapi dengan olahraga, itu mungkin tidak masalah karena olahraga tidak dilarang. Ya, apakah itu berenang, apakah yang loncat-loncat, main basket, atau kalau tidak suka main basket, loncat-loncat di kasur, ya, supaya lebih tinggi, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin tinggi dengan pakai sandal sepatu yang tumitnya tinggi, ini dilarang. Karena seolah-olah dia membuat pemalsuan, tidak ridho dengan ketentuan Allah yang berhubungan dengan tinggi badannya. Syalbani berkata, kebiasaan wanita fasik, wanita yang dosa, adalah memakai sesuatu yang dapat menarik perhatian. Allahu Akbar. Jadi orang, wanita, ummahat, ibu, kalau dia adalah condong pada dosa, pasti senang memakai sesuatu yang bisa menarik orang. Memakai sesuatu yang orang lain bisa melihatnya. Ya, ini ciri-ciri orang yang senang dengan dosa. Apakah dia tidak tutup aurat? Apakah dia pakai you can see sehingga orang melihat? Jadi ciri-ciri orang wanita fasik kata Syalbani adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian orang. Memakai sesuatu yang dapat menarik perhatian orang. Di antaranya apa yang bisa menarik perhatian orang? Beliau mengatakan di antaranya yang tersebar sekarang ini adalah memakai sandal
yang bertumit tinggi, khususnya jenis sandal yang tumit bawahnya terbuat dari besi agar suara lebih jelas terdengar ketika berjalan. Ada ya? Jadi bawahnya tumit itu kan agak dibuat lebih tebal. Bahkan kalau ada yang pakai besi atau seng emang bunyinya kotak-kotak gitu. Ya, supaya terdengar. Dan itu nggak boleh. Karena dalam Al-Quran disebutkan wala yadribna bi arjulihin. Jangan mereka menghentakkan kaki-kaki mereka ke tanah. Untuk apa? Untuk diketahui perhiasan yang ada dalam kakinya. Jadi kita jalan ngentak-ngentakin kaki supaya orang ngelihat nih saya pakai gelang kaki, itu tidak boleh. Ya. Nah ini, kemudian kata beliau, barangkali asal benda ini adalah buatan orang Yahudi, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis ini, maka wajib bagi seluruh kaum muslimah untuk waspada dari hal itu. Wallahu musta'an. Jadi kata Syekh Albani, orang yang memakai, wanita muslimah memakai sandal, sepatu yang tumitnya tinggi, ini termasuk kebiasaan wanita fasik. Karena kebiasaan wanita fasik itu senang diperhatikan. Dan larangan ini pun karena kebiasaan orang Yahudi, dan kita dilarang meniru kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Mereka yang mencetuskan pertama kali, ya, tidak boleh. Baik, sekarang kita bahas perhiasan yang dilarang juga adalah memakai tato di anggota badan. Ini merupakan musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Tato tidak hanya dimonopoli kaum pria, kaum wanita pun banyak yang mempunyai tato. Allahu Akbar, ya, tato itu sekarang kayak sudah lumrah, seperti perkara yang biasa. Wanita-wanita yang fasik memakai tato di lehernya, di tangannya, punggungnya, ya, di kakinya, semuanya ditatoin. Seolah-olah pemberian Allah berupa kulit yang bagus ini, yang indah ini, dirasa kurang indah. Maka perlu mereka menggambar tato. Jadi gambar tato apa? Nama suaminya. Gambarnya apa lagi? Gambar bunga ditato di tangan. Ya. Ini musibah besar bagi kaum muslimin. Dan sekarang tato bukan hanya monopoli kaum pria, wanita pun banyak yang ditato. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan dan petunjuk dari Allah akan hal ini. Ketahuilah wahai saudariku, wanita muslimah memakai tato hukumnya haram. Memakai tato hukumnya haram. Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Ya, ketika Allah menciptakan badan kita, kulit kita itu bersih, mulus, tidak ada hiasan-hiasan, tapi malah kita kasih tato, ini namanya mengubah ciptaan Allah. Nah, karena tato itu umumnya di tempat-tempat yang memang tidak boleh diperlihatkan ke orang lain. Ya, sehingga kalau kita tidak ada hajat atau ada cacat di badan, maka nggak perlu pakai tato-tato seperti itu. Ya, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Yang kedua, dalil hadis bahwa haramnya tato bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Tatkala beliau berkata, la'anallahul washimati wal mustawshimat wan namisati wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Ya. Pelayan atau konsumennya tidak boleh, semuanya kena laknat. Wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukur. Jadi yang terkena dosa itu yang mentato atau yang minta ditato. Yang mentato berarti petugas, ya, yang mentato, dia terlaknat. Atau yang minta ditato yaitu konsumennya. Ya. Maka ini pun dilaknat oleh Allah. Dengan demikian dua dalil ini dari Quran dan hadis menunjukkan haramnya perbuatan tato. Dua dalil ini kiranya cukup untuk mengharamkan perbuatan tato. Ketahuilah tato yang dilarang adalah yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, bukan karena sebab pengobatan atau penyakit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wanita yang minta ditato bukan karena penyakit. Jadi kalau ada penyakit apa gitu ya perlu dihilangkan dengan cara ditempel tato, lain lagi.
Dan wajib bagi yang memakai tato untuk menghilangkannya dengan pengobatan. Jika tidak mungkin menghilangkan tato kecuali dengan melukainya, maka dilihat lebih dahulu. Apabila khawatir bertambah rusak atau matinya organ tubuh yang lain, atau malah menimbulkan luka baru yang lebih jelek, maka tidak wajib dihilangkan. Cukup baginya taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Akan tetapi jika tidak ada kekhawatiran yang disebutkan di atas, maka wajib bersegera menghilangkan tatonya. Dalam masalah ini laki-laki dan wanita hukumnya sama. Nah, setelah kita memahami ya larangan mentato, kemudian bagaimana kalau kita tobat? Masa muda dulu kita belum kenal agama, kita pasang tato, ada yang di tangan, ada yang di kaki, punggung. Ya. Kemudian kita tobat, apakah wajib tato yang sudah terlanjur dulu terukir di badan kita harus dihilangkan atau bagaimana? Ya, karena kadang-kadang kita berpikir kalau taubat berarti tato saya juga harus hilang. Ini dilihat dulu perkaranya. Jika memang mungkin untuk menghilangkan tato itu tanpa melukai, tanpa khawatir ada organ tubuh yang rusak. Karena badan itu kan aliran darah, ada urat. Ya. Nah, kalau kita sudah ditato kemudian dihilangkan malah merusak matinya organ tubuh, ini tidak boleh. Atau bahkan menimbulkan luka baru yang lebih jelek, ini pun tidak boleh. Jadi orang-orang yang ingin menghapus tato harus dilaser misalkan. Cara menghilangkan tatonya dilaser. Tapi kalau dilaser nanti ada bagian organ-organ tubuh yang mati, yang tersengat. Ya, tersengat, mati, atau bahkan juga akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Kejelekan, misalnya bagian-bagian tubuh yang ditato ketika dihapus pakai laser malah muncul, timbul seperti daging baru. Ini kan jelek. Kalau tato kita banyak, ini yang dilaser bagian tangan timbul seperti daging tumbuh. Ya, nanti di bagian mana lagi dihapus pakai laser timbul daging tumbuh sehingga badan kita kelihatan jelek. Nah, kalau jelek seperti itu maka membiarkan tato tidak ada masalah karena menimbulkan keburukan yang lebih besar. Namun dia wajib taubat kepada Allah. Jika dia hijrah, dia wajib taubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya dari perbuatan mentato. Kalau tidak ada dampak bahayanya, ya. Kalau tidak ada dampak bahayanya, dihilangkan tato tapi tidak ada bahaya, tidak ada efek, maka wajib menghilangkan tatonya dengan tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghilangkan tato itu dilihat. Jika membahayakan jangan. Jika tidak membahayakan maka boleh dihilangkan tatonya sekedar apa yang ada dalam tubuh berupa tato. Demikianlah beberapa jenis perhiasan wanita muslimah dan dari berbagai sudut pandang. Semoga kita menjadi orang-orang yang menerima kebenaran dan mengikutinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para ibu, para akhwat, ukhti muslimah dimanapun Anda berada, ini beberapa penyebutan perhiasan yang dilarang. Ya, ternyata ada beberapa perhiasan yang dilarang. Yang tidak boleh kita terjang larangan ini walaupun alasannya untuk cantik, walaupun alasannya menyenangkan suami. Baik, sampai di sini kita lanjut dengan interaktif. Kami persilahkan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz. Paling tidak ada 3 poin tadi yang bisa kita ambil pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama terkait dengan perhiasan kuku, kemudian terkait dengan menggunakan sepatu atau sandal menggunakan hak tinggi, dan yang terakhir adalah terkait dengan tato. Mudah-mudahan 3 poin tadi kita bisa ambil pelajaran-pelajaran penting dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811907912, atau Anda bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811907913. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor
Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Baik, Alhamdulillah sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa Ahsan TV. Kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan saat sholat kita menggunakan kuku buatan karena kuku kita pecah, Ustaz, akibat kekurangan kalsium dalam tubuh? Mohon nasihat Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Baik, apa hukumnya sholat sambil memakai kuku buatan gitu ya? Yeah. Karena kuku aslinya dia pecah, kekurangan kalsium dan lain-lain. Yang pertama perlu kita pahami, ya, ketika kita sholat memakai kuku buatan, kuku yang asli ini dia harus tersentuh wudu dulu. Jangan kuku yang pecah itu langsung ditutupin kemudian kita wudu. Karena dengan demikian kalau kita berwudu dalam kondisi memakai kuku buatan, ini akan menyebabkan air tidak sampai pada kuku yang asli. Ya, tidak sampai pada kuku yang asli dan itu menyebabkan nanti wudu kita tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi tetap ketika akan berwudu, kuku asli ini harus terkena siraman air wudu. Ya, siraman air wudu, dan saya rasa pecahnya kuku itu tidak sampai membahayakan ketika terkena air. Beda ya, pecah kuku sama pecah kepala. Kalau pecah kepala kena air bisa meninggal, tapi kalau pecah kuku ya biasa itu. Maka harus berwudu terlebih dahulu, ya, agar kuku yang asli terkena air. Kemudian dipakaikan kuku palsu, ini hukumnya tidak boleh. Karena tadi sudah kita sebutkan, termasuk pemalsuan, termasuk meniru orang kafir, ya. Kemudian ya membuat penipuan, merubah ciptaan Allah. Nah, ini. Dan itu tidak ada daruratnya. Sholat pakai kuku palsu apa tujuannya? Dia pecah itu maksudnya untuk apa? Ketika kuku pecah kita tutupi dengan kuku palsu, itu buat apa? Apakah supaya aman tidak kena debu atau bagaimana? Ya, ya tidak ada kebutuhannya memakai kuku palsu di dalam sholat. Allah alam. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan, sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo. Ya. Sudah terhubung, kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat, memperoleh kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, amin. Barakallahu fiik, Pak Salahuddin. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang makmum, Ustaz. Makmum sholat berjamaah. Itu kan ada kaidahnya pada sholat jar yang dikeraskan. Nah, apa itu? Kalau dibacakan Al-Quran harus dengar gitu. Nah, yang kedua, bahwa Al-Fatihah itu tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, dua kaidah ini kan bagaimana sikap makmum yang roji, Ustaz? Apakah ikut membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah pada sholat jar? Baik. Ya, baik. Silakan. Yang kedua, Ustaz, ya, silakan. Suatu amalan yang tidak ada dalilnya untuk melakukan amalan itu diawali dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Tidak ada dalilnya. Tapi kita ingin mendapatkan kebaikan dari amalan tersebut. Jadi walaupun tidak ada dalilnya, kita dalam memulai amalan itu mengucapkan bismillah, kita akhiri alhamdulillah, begitu. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh Haji di Bengkulu, ada dua pertanyaan, Ustaz. Silakan.
Baik, yang pertama tentang masalah fikih. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat berjamaah dalam sholat-sholat jahriyah. Sholat-sholat jahriyah adalah sholat-sholat yang dikeraskan suaranya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Permasalahan ini adalah permasalahan klasik yang para ulama sudah berselisih pendapat sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan sangat tajam, padahal kebutuhan orang untuk mendapatkan jawaban yang benar sangat dibutuhkan. Tapi sayangnya perdebatannya itu runcing, artinya kuat, sama-sama kuat dalilnya. Padahal itu masalah yang dibutuhkan oleh orang untuk memilih mana sih pendapat yang kuat. Ya, jadi memang ini masalah yang memang diperselisihkan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, sebagaimana yang kami baca, bahkan kami tulis, ya, kami punya tulisan yang judulnya adalah Ahkam Al-Qiraah fi Shalat. Hukum-hukum seputar kiroah yang ada dalam sholat. Baca Al-Fatihah, hukum baca ta'awud, baca bismillah, dan lain-lain. Itu kami tulis sudah ke bahasa Arab tapi. Nah, dalam yang kami baca ini bahwa yang lebih mendekati kebenaran, makmum ketika sholat berjamaah dalam sholat-sholat jahriyah, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Karena dalilnya memang sangat jelas sekali. Hadis dari Nabi SAW, la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kalimat tidak sah sholat, sholatnya umum. Baik sholat jahriyah, sholat sirriyah yang suaranya tidak dikeraskan, ya, zuhur, asar. Ini umum. Tidak sah sholat, baik dia sholat sunnah, sholat wajib, kecuali dengan baca Al-Fatihah. Dan tidak ada pengecualian di sini, karena Nabi hanya mengatakan tidak sah sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Gak ada dalam hadis lain tidak sah sholat kecuali sholat jamaah yang jahriyah. Tidak ada pengecualian. Maka sebuah dalil kalau memang umum tidak ada pengecualian, kita dudukkan pada keumumannya. Kita perlakukan dia sesuai keumumannya. Tidak boleh kita khususkan kecuali sholat jamaah yang jahriyah, maka boleh tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada. Jadi pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah walaupun di sholat-sholat jahriyah. Kalau sholat yang sirriyah, ya, yang tidak kedengaran suaranya, maka sepakat semua makmum wajib baca Al-Fatihah. Sholat zuhur, walaupun kita berjamaah sama imam, makmum tetap baca Al-Fatihah sendiri. Yang diperselisihkan itu ketika sholat jahriyah, ya, berjamaah di belakang imam. Kalau kita jahriyah tapi tidak berjamaah sendirian, maka kita juga wajib baca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang kedua, memulai bismillah dan alhamdulillah pada suatu amalan. Pertanyaan kami ini, amalannya adalah amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan. Kalau amalan disyariatkan, misalkan sholat, maka tentu tidak boleh kita awali bismillah. Kemudian selesai sholat kita bilang alhamdulillah. Jadi mau takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian ketika tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, selesai. Kalau itu amalan disyariatkan, tidak boleh kita tambah-tambah. Nabi dalam hadis Anas bin Malik memulai sholat dengan takbir, tidak ada memulai sholat baca bismillah. Jadi harap dilihat amalan yang kita lakukan itu disyariatkan atau tidak. Kalau disyariatkan, jangan ditambah-tambahi dengan bismillah atau alhamdulillah kalau memang tidak ada keterangannya. Contoh lain, mau adzan, udah siap nih, mau adzan maghrib, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan ibadah yang disyariatkan. Kalau disyariatkan berarti kita tidak boleh mengotak-ngatik dengan menambahi di depan atau di belakang. Contoh lain, khutbah Jumat. Khutbah Jumat
Ini khutbah yang spesial karena dia bagian dari sholat Jumat. Rukunnya sholat Jumat adalah khutbah. Maka bagi para khatib harus mencontoh bagaimana cara khutbahnya Nabi. Di antaranya beliau masuk, berdiri di mimbar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan makmum. Kemudian duduk dan muadzin azan. Jangan ditambahin dengan bismillah. Begitu berdiri menghadap makmum, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini ibadah sudah disyariatkan, sudah ada tata caranya. Jangan didahului dengan muqaddimah pakai bismillah atau nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau tidak ada keterangannya, maka kita perlakukan ibadah itu sesuai petunjuknya. Dan Nabi sebagaimana hadis-hadis yang lain, kalau naik mimbar khutbah Jumat langsung assalamualaikum. Jangan diawali dengan bismillah dulu, karena bismillah di sini tidak ada keterangannya. Ya. Nah, lain halnya kalau amalan itu amalan yang dia tidak ada nas khusus, tidak disyariatkan. Umur perkara-perkara dunia saja. Misalnya bapak-bapak mau kerja bakti, gitu ngangkat cangkul yang pertama, ya, mau bersihin rumput, bismillah. Tidak ada masalah, boleh, karena itu urusan dunia saja. Ya, kita mau maku tembok, ya, karena susah, bismillah, tak, supaya tidak kena tangan, tidak ada masalah, karena dia bukan berkaitan dengan ibadah urusan dunia, ya, boleh, karena itu hanya mengharapkan keberkahan. Tapi kalau perkara-perkara yang sudah disyariatkan, kita ikuti aturan dan petunjuknya, jangan ditambahi di depan, jangan diakhiri di belakang dengan kata-kata yang tidak ada keterangannya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Soleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dari dua pertanyaan tersebut. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya dari pesan singkat. Kita bacakan, Ustaz, dari Bujang di daerah Jambi. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada beberapa tato yang melekat di tubuh saya. Apakah sah sholat saya? Banyak orang bilang sholat saya tidak sah. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Baik, saudara kami Allah SWT, tato itu ada dua macam. Ada tato buatan yang sekarang itu muncul di kalangan wanita. Mereka biasa pakai di pergelangan tangan. Ini tato buatan yang dia tidak menghalangi air wudhu dan itu bisa dihapus. Yang kedua adalah tato yang benar-benar tato asli lah. Yang dia pakai alat diukir. Ini yang bisa menghalangi sampainya air ke badan, ke kulit. Nah, jenis yang kedua ini yang tato asli, apabila tidak mungkin untuk dihilangkan karena nanti akibatnya lebih buruk, membuat mati organ-organ tubuh, maka biarkan apa adanya, sholat Anda sah. Sholat Anda sah karena kita sudah taubat. Bagaimana kalau saya tidak hilangkan? Tidak ada masalah, karena dengan menghilangkannya nanti timbul bahaya lebih besar, itu tidak diinginkan. Jadi tetap sholat kita sah. Lain halnya bagi yang belum taubat. Nah, yang belum taubat, mereka tetap asik dengan tatonya. Ini ketika sholat tidak diterima sholatnya. Kalau yang bertaubat, dia pengen menghilangkan tato cuma karena melihat dampaknya lebih buruk, maka dia tidak hilangkan, sholatnya sah. Karena itulah yang bisa kita lakukan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, khairan atas jawaban dari pemirsa yang bertanya dari Jambi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terus semangat Ustadzah, yang pasti Ustadz. Yang penting dia meyakini bahwa dulu itu adalah kesalahan dan dia bertobat kepada Allah. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari hamba umum di Sawalunto, Barat. Baik, Bapak mohon dibantu untuk dimatikan atau dikecilkan audio televisinya, cukup dari telepon saja. Baik, barakallahu fiik. Diulang lagi, dengan siapa, di mana Pak? Dari di Sumatera Barat. Baik, dari Sumatera Barat. Silakan Bapak pertanyaannya. Tadi misalkan
apabila wajib Al-Fatihah. Jadi gimana bacanya itu imam Al-Fatihah itu gimana cara itu waktu makmum dari belakang tengahnya. Syukran Ustaz. Baik. Baik. Jazakallahu khairan. Baik. Silakan Ustaz. Baik, dari saudara kami di Sumatera Barat, tadi sudah kami jelaskan bahwa makmum itu wajib baca Al-Fatihah walaupun dalam sholat jahriyah. Lantas bagaimana cara bacanya makmum Al-Fatihah? Dan kapan dibaca kalau itu wajib? Sementara kita diperintahkan mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu lahu. Apabila dibacakan oleh kalian ya Al-Qur'an, maka diamlah. Jadi kita bacanya kapan? Membaca Al-Fatihah tidak seperti membaca surat-surat lain. Al-Fatihah itu adalah surat yang kita tidak pernah lupa. Ada yang pernah lupa baca Al-Fatihah? Karena dia sudah melekat sejak kecil Al-Fatihah itu. Dan dibaca sehari minimal 17 kali. Maka membaca Al-Fatihah berbeda dengan membaca surat-surat lain. Kita sangat hafal surah Al-Fatihah. Sehingga tidak butuh waktu khusus ya untuk mengingat-ingat ayat. Bisa dibaca diantaranya satu, setelah membaca doa istiftah sebelum imam memulai baca Al-Fatihah. Biasanya kan antara doa istiftah dengan surah Al-Fatihah imam itu ada jarak diamnya imam. Karena imam masih baca istiftah. Kita pilih istiftahnya yang pendek, kemudian kita baca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah itu ringkas karena kita sudah sangat hafal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, itu sangat mudah. Ini caranya. Cara pertama dibaca setelah istiftah, kita pilih doa iftitahnya yang pendek, kemudian kita baca Al-Fatihah sebelum imam memulai baca Al-Fatihah. Ketika imam sudah memulai Al-Fatihah, maka kita diam dengarkan bacaan imam. Bacaan Al-Fatihahnya imam. Kemudian setelah waladdallin amin, imam sebelum memulai baca surat itu biasanya ada diam lagi. Karena dia masih memilih surat apa yang akan dibaca, ayat berapa, dan seterusnya. Nah kita, kalau memang tadi di awal belum baca, bacalah di situ setelah waladdallin amin. Bacalah di situ. Sekalipun ketika masih baca Al-Fatihah, imam sudah mulai baca surat lain, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ini cara-cara kita membaca Al-Fatihah, dan perlu diketahui ketika kita baca Al-Fatihah dia berbeda dengan surat-surat lain. Kita sudah sangat hafal, ya. Walaupun imam sedang baca surat setelah waladdallin, kita baca Al-Fatihah di belakang tidak akan mengganggu konsentrasi kita karena Al-Fatihah itu sudah sangat kita hafal, ya. Allah alam. Heran atas pertanyaan dari Bapak yang bertanya di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kami sampaikan bagi para pemirsa Hasan TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 9007912. Sekali lagi, karena banyak yang menghubungi kami melalui nomor 0811 9007913, itu ada khusus untuk nomor layanan pesan singkat. Jadi kami persilakan bagi pemirsa Hasan TV yang ingin bertanya secara langsung di nomor yang satunya di nomor 0811 9007912. Baik. Kita bacakan penanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang terbatas dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki beberapa barang-barang seperti baju, jas, jam tangan, dan sepatu. Saya ingin meniatkan untuk mensedekahkan. Apakah ketika itu dipakai oleh orang lain, apakah saya termasuk mendapatkan dosa jariyah karena mungkin jasnya masih jas umum dan sebagainya Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, saya memiliki baju-baju dan perhiasan yang akan saya hadiahkan ke orang, ya, seperti jas dan lain-lain. Kalau jasnya adalah jas laki-laki, tidak ada masalah dipakai laki-laki karena memakai jas itu bagi laki-laki dibolehkan. Dia bukan termasuk pakaian yang dilarang dan bukan termasuk meniru orang kafir. Karena jas itu walaupun awalnya orang kafir tapi sekarang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan bukan lagi kekhususan orang kafir. Kita ketika melihat orang pakai jas tidak bisa langsung menghukumi dia orang kafir. Ya,
Berbeda kalau ngelihat orang pakai kalung salib, kita langsung bisa menghukumi dia orang kafir. Berarti pakai kalung salib itu kekhususan orang kafir. Tapi jas tidak menjadi kekhususan orang kafir lagi, dia sudah umum, maka boleh. Pakaian-pakaian yang lain misalkan gimana? Pakaian yang misalkan dress pendek dihadiahkan ke orang bagaimana? Boleh. Ya. Dengan kita pesan ini dress pendeknya dipakai di rumah ya. Jangan dipakai ketika keluar rumah. Jadi kita memberikannya kepada orang-orang yang berhijab. Yang memang kalau keluar rumah dia pakai jilbab, menutup aurat. Kita kasih dress pendek, you can see. Boleh tidak? Boleh. Karena orang yang sudah terbiasa pakai jilbab keluar rumah, yakin nanti daster pendeknya, dressnya itu nggak akan dipakai di luar. Dia akan pakai di dalam. Perhiasan lain misalkan apa? Misalkan ya minyak wangi dan lain-lain boleh dihadiahkan, tapi kita pesan kepada teman-teman kita ini ya, kalau minyak wangi itu di rumah, tidak di luar. Kalaupun nanti ada yang melanggar pesan kita, dia pakai di luar, itu sudah di luar tanggung jawab kita, karena kita hanya menyampaikan. Ternyata dia pakai minyak wanginya untuk kondangan, ini di luar kemampuan dan itu bukan kewajiban kita lagi. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari seorang ukhti muslimah yang bertanya. Sekaligus itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di setiap hari Jumat dan Sabtu untuk menemani kita semua untuk mendapatkan ilmu. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami menyampaikan mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tidak bisa kami bacakan karena memang keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah di kesempatan waktu yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan insya Allah kita akan bacakan di hadapan Ustaz insya Allah ta'ala. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas atensi pemirsa yang telah menyaksikan setiap tayangan live kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.